Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurnianto. Saya dari kelas 36 NIM 2019008225. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Saya pribadi menolak dengan adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, karena dengan adanya RUU ini reformasi ketenagakerjaan dapat timbul dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Hal ini dibahas bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 88 sampai 92. Bab ini mengubah, menghapus atau menetapkan prahara baru dari UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada 6 aspek reformasi ketenagakerjaan dalam RUU ini, mengenai upah minimum, ulah daya outsourcing, pesangon, durasi kerja. Yang saya akan bahas yaitu tentang pengupahan. Pada pasal 89 RUU Cipta Kerja mengubah pasal 88 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut kebijaksanaan pengupahan nasional diatur pada pasal 88 ayat 3 UU Ketenagakerjaan yang mengatur kebijakan-kebijakan dasar dalam kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja dan buruh. Adanya penambahan pasal 88B yang mengatur menetapkan upah berdasarkan satuan waktu dan hasil, sehingga menunjukkan posisi buruh pekerja sangat lemah, dan dengan pasal ini pengusaha bisa memanfaatkan untuk menurunkan pembayaran upah ketika kapasitas produksi berkurang. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang PHK. Perubahan pasal 151 ayat 1 dalam RUU diubah menjadi putusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Perubahan ini tidak hanya dihilangkan kewajiban untuk menghindari PHK, tetapi juga dapat membuka kesempatan terjadinya PHK secara sepihak oleh perusahaan, karena pihak buruh merupakan pihak yang lemah dan dalam kesepakatan tersebut, dan juga pemerintah melepas tanggung jawab untuk memastikan pekerja atau buruh tidak di PHK. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang adanya tenaga kerja asing. Pada pasal 89 ayat 1 RUU Ciptaker yang mengubah ketentuan pasal 42 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki RPTKA, VITAS, dan ITAS. Namun dalam RUU Cipta Kerja cukup hanya memiliki RPTKA. RPTKA yaitu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Terlihat jelas dari poin ini bahwa ada kecenderungan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing yang diprediksi akan berimplikasi pada meningkatnya TKA di Indonesia. Hal ini yang dapat mempengaruhi para buruh yang akan mengurangi lapangan kerja bagi buruh di Indonesia karena kalah dengan tenaga kerja asing. Cukup sekian penjelasan dari saya. Menurut saya itu adalah pasal-pasal yang kontroversial sehingga membuat RUU Cipta Kerja ini harus dikaji ulang sebelum disahkan kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko kini tidak aku